dijelaskan pada tahap pendahuluan di mana apa itu audit TI yang merupakan proses yang sistematis untuk mengevaluasi infrastruktur, kebijakan, dan praktik TI di suatu organisasi. Lalu pada audit TI merupakan proses guna memastikan integritas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Ada pula tujuan audit di mana terdapat 3, yaitu identifikasi resiko keamanan, yang mendeteksi potensi resiko yang dapat mempengaruhi integritas dan keamanan sistem informasi organisasi. Lalu yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi, yang menilai apakah sistem dan praktik TI mematuhi regulasi dan standar yang berlaku di industri. Yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas dan efisiensi, yang menilai seberapa baik sih sistem TI mendukung tujuan bisnis operasional organisasi. Lalu ada pula pada tahap jenis audit TI, yaitu terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Pada audit internal terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi, wewenang, dan bersifat independen. Lalu tim khusus yang dibentuk oleh perusahaan dan dilakukan secara rutin untuk mencegah masalah sebelum muncul. Lalu pada audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga audit yang merupakan pihak ketiga. Lembaga audit ditunjuk oleh direktur perusahaan yang dipercaya, lalu bersifat lebih resmi dibanding audit internal. Proses audit TI umumnya mencakup beberapa tahapan utama, yaitu risk assessment atau penilaian risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan dan keberlanjutan sistem TI. Audit planning atau perencanaan audit, menyusun rencana audit berdasarkan cakupan, metode, dan tujuan audit. Preliminary review, evaluasi awal terhadap sistem TI yang diaudit untuk memahami kebijakan, prosedur, dan lingkungan operasional. Tes kontrol atau uji kontrol, pengujian efektivitas kontrol keamanan dan kepatuhan sistem terhadap regulasi. Substantive testing, yaitu analisis lebih lanjut jika ditemukan kontrol yang lemah atau tidak efektif. Yang terakhir, documentation dan reporting, penyusunan laporan hasil audit yang mencakup temuan, rekomendasi, serta langkah perbaikan. Audit TI dapat dilakukan secara internal oleh tim organisasi atau eksternal oleh auditor independen guna memastikan objektivitas dan transparansi hasil audit. Untuk meningkatkan efektivitas audit, auditor menggunakan berbagai alat dan teknik yang mendukung analisis dan pemantauan sistem TI. Beberapa teknik utama yang digunakan dalam audit TI meliputi Generalized Audit Software atau GAS, yaitu memungkinkan auditor untuk menganalisis data transaksi dalam jumlah besar secara otomatis. Fungsi pengolahan data yang dilakukan seperti memilih informasi yang dibutuhkan, membaca file komputer, dan melakukan perhitungan matematis. Contoh dari Generalized Audit Software adalah Interactive Data Extraction dan Analysis, Audit Command Language, dan Arbutus Analyzer. Compliance Testing, pengujian untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan perusahaan atau organisasi patuh terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan, meningkatkan efektivitas dan melindungi reputasi perusahaan. Electronic Data Interchange atau EDI, digunakan untuk menilai keandalan transaksi elektronik dan pertukaran otomatis dokumen bisnis antar organisasi. Teknologi EDI mengotomatiskan alur kerja ini sehingga sistem digital dapat berbagi dan memproses dokumen melintasi batas-batas organisasi tanpa keterlibatan manusia. Simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, data perusahaan aktual diproses ulang menggunakan program perangkat lunak milik auditor. Auditor menggunakan sistem peniruan untuk menguji integritas sistem auditan. Metode ini disebut demikian karena perangkat lunak didesain untuk memproduksi atau meniru pemrosesan data klien yang aktual. Fasilitas pengujian terintegrasi.
Kemungkinan auditor mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam sistem secara real-time. Fasilitas pengujian integrasi menggunakan data dummy untuk menguji sistem secara terpadu dan memungkinkan auditor untuk memproses transaksi pengujian secara bersamaan. Yang terakhir, penetration testing dan vulnerability assessment digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem informasi. Dengan menggabungkan dua metode ini dapat membantu perusahaan, organisasi menghadapi serangan cyber secara efektif. Alat dan teknik yang digunakan dalam proses audit itu ada dua. Yang pertama adalah CAAT atau Computer Assisted Audit Technique, yang bisa juga disebut teknik audit berbantuan komputer. Itu ialah pemakaian komputer menjadi perangkat yang untuk melaksanakan audit merujuk pada kebijakan. Utamanya terkait pengujian data dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengakses serta menganalisis data berbentuk elektronik sebagai bukti audit agar tujuan pemeriksaan tercapai. Yang kedua adalah Audit Command Language atau SCL. Ini adalah perangkat lunak untuk analisis data. Perangkat lunak ini digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, misalnya seluruh populasi dan bukan hanya sampel. Penggunaan SCL menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan keandalan pekerjaan audit yang dilakukan. Nah, lalu untuk framework tata kelola TI, ini ada beberapa jenis. Framework tata kelola TI sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan TI selaras dengan strategis bisnis organisasi. Beberapa framework yang akan kita bahas ialah yang pertama adalah COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology. Framework yang banyak digunakan dalam evaluasi dan audit tata kelola TI karena menyediakan standar yang komprehensif untuk pengelolaan teknologi informasi. COVID-5 mencakup Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM, serta Align, Plan, and Organize atau APO untuk membantu organisasi dalam mengelola sumber daya TI. Yang kedua ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Ini berfokus pada manajemen layanan TI guna meningkatkan kualitas layanan teknologi dalam organisasi. Yang ketiga ada ISO atau IAC 27001. Ini adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang memastikan bahwa organisasi memiliki sistem yang efektif untuk melindungi data dan aset TI. Lalu yang keempat ada ISO 38500. Standar tata kelola TI yang memberikan pedoman bagi manajemen dalam mengawasi dan mengarahkan sistem TI agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang terakhir ada COSO ERM atau Enterprise Risk Management. Ini digunakan untuk mengelola risiko dalam tata kelola TI dan memastikan mitigasi yang efektif terhadap ancaman TI. Jadi, framework ini membantu organisasi dalam memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai optimal, meningkatkan efisien, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Saya Angel akan melanjutkan presentasi dari Eka. Manfaat audit TI. Dalam audit TI terdapat beberapa manfaat, yaitu meningkatkan keamanan informasi. Audit secara berkala memungkinkan identifikasi dan perbaikan celah keamanan sebelum terjadinya breaching atau pelanggaran keamanan. Ini berarti audit membantu organisasi untuk proaktif dalam melindungi data dan sistem mereka dari ancaman. Yang kedua ada efisiensi operasional. Audit TI membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dari sistem. Dengan menemukan inefisiensi, organisasi dapat mengoptimalkan proses TI mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Audit memastikan bahwa organisasi memenuhi regulasi wajib yang diikuti dalam industri tertentu. Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi hukum, menjaga reputasi, dan memastikan operasional yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat,
Ada peningkatan pengambilan keputusan. Audit membuat keputusan strategis yang lebih baik terkait investasi dan pengelolaan teknologi informasi. Dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kinerja risiko TI, audit membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Yang terakhir ada mitigasi risiko. Audit TI membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko operasional serta risiko keamanan yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis. Dengan memahami potensi risiko, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan untuk melindungi aset dan operasional mereka. Next, tata kelola dan strategi IT memiliki beberapa elemen, yaitu IT governance, alignment of IT with business objectives, yang menekankan bahwa inisiatif proyek TI yang dipegang hanya sebagai inisiatif teknologi, padahal sebenarnya mereka harus mendukung proses bisnis yang dapat menjadi kunci bagi organisasi. Artinya, tata kelola TI yang baik memastikan bahwa investasi dan implementasi TI selaras dengan tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. IT Governance Framework, yaitu kerangka kerja tata kelola TI yang memainkan peran penting dalam memastikan manajemen dan kepatuhan yang efektif dalam lanskap TI yang terus berkembang. Penelitian menyebutkan pentingnya menerapkan kerangka kerja tata kelola TI yang kuat untuk memitigasi kompleksitas yang lengkap. Kompleksitas lanskap TI modern sambil memastikan kepatuhan dan memastikan terhadap persyaratan regulasi. Ini menyoroti pentingnya penggunaan framework atau kerangka kerja tata kelola TI yang terstruktur untuk mengelola TI secara efektif dan mematuhi peraturan yang berlaku. IT strategi yang komprehensif dan terkomunikasi kan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan tata kelola TI. Strategi TI harus mengimplementasikan dengan mempertimbangkan proyek-proyek strategis yang dapat memberikan nilai tambah dan mendorong informasi digital secara menyeluruh. Ini menekankan perlunya strategi TI yang jelas, terintegrasi dengan strategi bisnis dan mendukung inovasi digital. IT Steering Committee atau Komite Pengarah TI memainkan peran penting dalam praktik tata kelola TI dengan mempengaruhi keputusan terkait TI melalui penerapan tahap keputusan dan struktur proses keputusan. Komite ini berfungsi sebagai badan pengarah yang membantu memastikan bahwa keputusan terkait TI sejalan dengan tujuan bisnis dan diimplementasikan secara efektif. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur, komprehensif milik organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Menurut I. Putu Sugiarta, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi organisasi, mencakup aset, finansial, operasional, dan lainnya melalui kebijakan dan prosedur komprehensif. Proses manajemen risiko terdiri dari komunikasi dan konsultasi, bertujuan untuk membantu stakeholder dalam memahami risiko. Komunikasi digunakan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko-risiko dan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai pengambilan keputusan. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai. Penilaian risiko. Keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko mengacu pada pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan.
Proses ini harus menjadi bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan dan terintegrasi ke dalam struktur operasi dan proses organisasi. Dapat diterapkan di strategis operasional program atau tingkat proyek. Kesimpulan dari presentasi ini adalah audit dan tata kelola IT merupakan elemen penting untuk menjamin keandalan sistem informasi dan keselarasan dengan tujuan bisnis. Audit TI meningkatkan keamanan dan efisiensi, meski tantangan utama tetap pada penyelarasan TI dan bisnis. Disarankan agar organisasi rutin melakukan audit, mengadopsi framework tata kelola, dan memperkuat kerjasama antar stakeholder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.